Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentu selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah pertemuan kita yang perdana ya setelah PTS. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian desimal. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini Allah akan memberikan pemahaman, kemudahan, dan tentunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang perkalian bilangan cacah dengan desimal, perkalian persen dengan desimal, perkalian bilangan desimal dengan desimal. Sebelum itu, berarti pengen tanya sama kalian, kalian masih ingat nggak apa itu bilangan desimal? Iya, bilangan desimal itu adalah bilangan yang mempunyai penyebut yang khusus, 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Ya, jika per 10 artinya ada satu angka di belakang koma. Per 100 berarti ada dua angka di belakang koma, dan seterusnya. Oke anak-anak, ada hal yang perlu kalian ingat ketika kalian mempelajari tentang perkalian desimal. Kalian perhatikan betul jumlah bilangan yang berada di belakang koma. Oke ya, agar kalian lebih paham, berarti ada beberapa contoh soal. Ini contoh soal yang pertama, 5 kali 0,9. Soal ini dapat diselesaikan dengan dua cara. Ya, cara yang pertama adalah dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi perkaliannya akan menjadi 5 kali 9/10. 9/10 itu berasal dari 0,9. Karena hanya ada satu angka di belakang koma, maka menjadi 1/10. Oke, kita mulai berhitung ya. 5 kali 9/10 sama dengan, untuk perkalian pecahan kita hanya mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi 5 kali 9 sama dengan 45, dan 10 kali 1 sama dengan 10. Ya, hasilnya 45/10. Kemudian kita ubah 45/10 ini menjadi pecahan desimal. Karena per 10 itu artinya hanya ada satu angka di belakang koma. Sehingga 45/10 sama dengan 4,5. Paham ya? Oke, ini ada cara yang kedua. Cara yang kedua ini lebih mudah, yaitu dengan cara perkalian bersusun. Ya, kita langsung saja ke perkalian bersusunnya. Ya, kita sudah diubah ya ini ya, bentuk perkaliannya 0,9 kali 5. Nah, kita kalikan seperti perkalian biasa aja. Jadi 5 kali 9 sama dengan 5, nyimpen 4. Kemudian 5 kali 0 sama dengan 0, tadi nyimpennya 4. Jadi hasilnya adalah 45 ya. Nah, untuk menentukan letak komanya, kita lihat bilangan yang kita kalikan ya. Jadi 0,9 itu hanya ada satu angka di belakang koma. Sedangkan 5 itu di belakang koma nggak ada bilangan yang lain ya. 0 artinya nggak ada. Maka nanti hasilnya hanya ada satu angka di belakang koma. Kalau 0,9 kali 5 itu sama dengan 45, tadi hitungannya 45, maka hanya ada satu angka di belakang koma hasilnya. 4,5.
Artinya hasil perkalian 0,9 kali 5 adalah 4,5. Oke. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, 20% kali 1,2 sama dengan titik-titik. Ini juga bisa diselesaikan dengan dua cara. Kita lihat cara yang pertama. Kita ubah dulu persen dan desimal menjadi pecahan biasa. Yang pertama 20%. Persen itu kan artinya per 100. Berarti sama dengan 20 per 100. Sedangkan 1,2 ini sama dengan 12 per 10. Kenapa per 10? Karena hanya ada satu angka di belakang koma. Jadi artinya per 10. Jadi 1,2 ini sama dengan 12 per 10. Sehingga perkaliannya menjadi 20 per 100 kali 12 per 100. Kita ingat kembali untuk perkalian pecahan, pembilang dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan penyebut. Berarti 20 kali 12 sama dengan 240 dan 100 kali 10 sama dengan 1000. Jadi 20 per 100 kali 12 per 10 sama dengan 240 per 1000. Per 1000 ini artinya apa? Ada 3 angka di belakang koma. Jadi 240 per 1000 sama dengan 0,240. Paham ya? Ini cara yang pertama. Cara yang kedua dengan perkalian bersusun ya, Jadi 20%-nya sudah kita ubah dulu menjadi desimal. 20% sama dengan 20 per 100. Per 100 artinya ada 2 angka di belakang koma. Jadi 20% ini sama dengan 0,20. Maka perkaliannya akan menjadi 0,20 kali 1,2. Ya, sampai di sini kalian sudah paham? Ya. Kita hitung dengan cara perkalian bersusun ya. Ya, kita kalikan seperti perkalian biasa. 0,20 kali 1,2. Dan ingat, kita abaikan dulu komanya. Kalian hitung saja perkalian itu. Ya. Kita hitung, hasilnya ada 0, 2, 4, 0. Nah, setelah itu kita akan menentukan letak komanya. Untuk menentukan jumlah angka di belakang koma, kita perhatikan betul jumlah bilangan yang ada di belakang koma dari bilangan yang kita kalikan. Ya. 0,20. Ada 2 angka di belakang koma. Kemudian 1,2. Ada 1 angka di belakang koma. Itu yang kita kalikan ya. Nah, maka hasilnya ada 3 angka di belakang koma. Jadi untuk hasilnya nanti ada 3 angka di belakang koma. Hasilnya terus berapa? 0,240. Paham ya? Jadi letak komanya ini berdasarkan jumlah angka di belakang koma dari bilangan yang kita kalikan. Ya. Oke. Kita masuk ke contoh ketiga. Nah, ini lebih mudah ini ya. 1,2 dikali 0,3. Penyelesaiannya langsung saja kita menggunakan perkalian susun. Oke. Kita kalikan
seperti perkalian biasa dan kita abaikan dulu komanya. Yang penting kita hitung dulu. 1,2 kali 0,3. Hasilnya 036. Berarti membaca yang paling bawah itu ya, 036. Setelah itu kita tentukan letak komanya. Caranya bagaimana? Kita lihat bilangan yang kita kalikan. 1,2. Hanya ada satu angka di belakang koma. Kemudian 0,3. Ada satu angka di belakang koma. Jadi hasilnya nanti akan ada 2 angka di belakang koma. Maka 1,2 kali 0,3 sama dengan 0,36. Oke? Ya? Kenapa kok ada 2 angka? Ya, karena tadi yang 1,2 cuma ada satu angka di belakang koma. Kemudian yang 0,3 juga hanya ada satu angka di belakang koma. Maka hasilnya ada 2 angka di belakang koma. Oke ya, semakin paham ya? Lanjut, kita ke contoh 4. Contoh 4 berarti bikin komanya, di belakang komanya angkanya lebih banyak. Oke, contoh terakhir ini ya, 3,25 kali 1,7 sama dengan titik-titik. Nah, kita selesaikan dengan cara perkalian bersusun. Kita kalikan seperti biasa dan kita abaikan dulu komanya. Kita abaikan dulu. Kita hitung 3,25 kali 1,7. Kita hitung dulu. Nah, hasilnya adalah 5525 ya. Nah, untuk menentukan letak komanya, kita lihat 3,25 dari bilangan yang kita kalikan itu ya. 3,25 ada 2 angka di belakang koma. Kemudian 1,7 ada 1 angka di belakang koma. Maka hasilnya ada 3 angka di belakang koma. Jadi kalau tadi bilangan yang kalian sudah ketemukan dari perkalian 325 kali 17 adalah 5525, maka letak komanya berada di 5,525. Oke? Bagaimana anak-anakku yang super? Semakin paham ya? Ya. Agar kalian lebih terampil, silakan kalian kerjakan di lembar kerja kalian evaluasi berikut. Nah, silakan kalian kerjakan dengan cara yang kalian sukai. Boleh. Mau pilih yang mana boleh. Nomor 1, 4 kali 0,8 sama dengan titik-titik. Yang kedua, 5,2 kali 30% sama dengan titik-titik. Yang ketiga, 3,07 kali 1,4 sama dengan titik-titik. Nomor 4, 2,5 kali 2,5 sama dengan titik-titik. Dan soal terakhir, 8,45 kali 1,5 sama dengan titik-titik. Oke, selamat mengerjakan ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah usai. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu, mengaji, dan jangan lupa bantu orang tua. Ya, Budarti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you again.